Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat, sekarang kita berada di Jam Gadang, jam kebanggaan masyarakat Padang, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi Bukit Tinggi ini adalah kota yang sangat asri, bisa kita lihat di sini dibuat taman. Jadi nanti di Kota Padang ini, Sumatera Barat ini banyak sekali tempat-tempat wisata. Makanya nanti kita akan coba keliling. Ada salah satunya bukit Lubang Jepang. Nanti kita akan coba menelusuri sedalam apa Lubang Jepang dan bagaimana sebenarnya sejarah dari Lubang Jepang itu. Karena kalau dalam sejarah yang kita dengar, di situ banyak sekali korban-korban rakyat kita yang di situ ditahan dan di situ meninggal. Disitulah dikenal dengan Romusa. Romusa itu adalah salah satu warga yang bernama Romusa, tapi pada hakikatnya di situ adalah kerja paksa untuk menggali lubang Jepang itu. Oke, kita ikuti terus teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Sekarang kita berada di Lubang Jepang, tepatnya di Bukit Tinggi. Nah, ini merupakan salah satu tempat wisata di Sumatera Barat. Banyak sejarah di sini, teman-teman sekalian. Di Lubang Jepang ini, bahwa dulu ketika Belanda membangun lubang ini untuk lubang pertahanan. Tapi selanjutnya nanti bisa kita lihat bagaimana sejarah lebih detail lagi. Kita akan masuk dulu, kita lihat bagaimana sebenarnya di dalam lubang Jepang itu. Oke. Kita berada posisi di Lubang Jepang, tepatnya di penjara. Jadi di sini dululah para tahanan itu ditahan oleh para pasukan Belanda, Jepang. Jadi ini kalau menurut dari sejarah ini ada 20 meter, sekitar 20 meter. Disinilah semua dikumpulkan dan banyak juga mayat-mayat tahanan itu yang ada di sini bercampur baur dengan para tahanan. Nah, selanjutnya nanti mayat-mayat yang sudah meninggal ini dibuang ke sebelah sini. Nah, ini dapur. Ini dapur, ini tempat untuk memasak para tahanan dan menyiapkan juga menunya untuk para pasukan Jepang. Oke, kita lihat di mana mayat-mayat itu dibuang. Kita ikutin. Di sini, teman-teman sekalian. Jadi di sini ada ada bacaan tempat pintu pengintaian. Jadi ketika nanti tempat pengintaian ini dibuat untuk melihat. Jadi ketika nanti ada warga, ada masyarakat yang membawa bahan makanan, jadi diintai, lalu dirampas oleh mereka dan makanannya itu dibawa kemari untuk mereka yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya mayat-mayat tadi itu, saudara-saudara kita itu dibuang dari lubang itu, ada lubang di bawah. Jadi itu dulu jurang. Ketika dimasukkan langsung mayat itu masuk ke jurang itu. Jadi udah banyak sekali mayat-mayat saudara kita yang dibuang ke situ. Ini ada teman-teman. Oke. Ayo selanjutnya kita jalan. Teman-teman, ini adalah pintu penyergapan. Kalau kita tadi di pintu pengintaian, maka kita sekarang berada di pintu penyergapan. Jadi ketika diintai di sana, dilihat bahwasanya ada masyarakat yang membawa makanan, membawa hasil panen, maka dilaporkan kepada yang menjaga di sini, baru disergap. Disergap dari sini dia. Ini penyergapan. Kita boleh lihat itu, teman-teman. Inilah pintu untuk penyergapan. Jadi ketika ada laporan bahwasanya ada yang bawa hasil panen, di sini langsung disergap dan makanan atau bahan-bahan hasil tadi itu dibawa kemari dan dirampas. Baru untuk kebutuhan makanan yang ada di Lubang Jepang ini. Itu dia, teman-teman. Oke, selanjutnya.
Baik teman-teman, ini selanjutnya ini adalah ruang rapat di mana dulu ini dibuat untuk mengatur strategi dari penjajah atau pasukan-pasukan Jepang. Jadi ini agak luas karena dulu di sini ada meja-meja rapat yang mereka lakukan untuk berdiskusi dan mengatur strategi. Ada beberapa ruang rapat di dalam lubang Jepang ini. Oke, selanjutnya kita teman-teman sobat-sobat sekalian, ini lubang ini boleh kita lihat, ini adalah tempat ruang makan. Jadi mereka dulu ketika makan di sini, jadi para pasukan, para petinggi-petinggi dari penjajah, pasukan Jepang itu makan di sini. Tapi kalau untuk para pekerja kita, dia tidak di sini gitu. Ada tempatnya khusus, dia hanya di ganggang saja untuk mereka makan. Tapi kalau tempat mereka bagus, tempatnya dibuat agak lebar, di sini mereka untuk menikmati hasil-hasil yang tadi hasil dari masyarakat yang tadi dirampas dan diolah di dapur yang telah kita lihat tadi, dan disinilah disiapkan makanan untuk para petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat dari penjajah Jepang. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, ini juga ruang makan. Ruang makan yang kedua kita lihat bagus dan sangat besar. Jadi disinilah mereka selalu menyantap hidangan hasil bumi dari penduduk-penduduk yang ada di Padang atau Sumatera Barat ini. Oke, lanjut. Ini dulu. Sedangkan ini adalah tempat untuk tempat tidur, ruangan tidur di mana para tentara Jepang dia kalau beristirahat, kalau tidur ini di sini teman-teman sekalian. Kita lihat, inilah tempat tidur mereka ketika mereka beristirahat. Di sini juga tempat tidur para pasukan-pasukan Jepang, tapi warga kita tidak ada yang di sini, teman-teman. Oke, dan warga kita juga tidak tidur karena waktu itu adalah kerja rumus, artinya kerja paksa. Itu dia. Teman-teman sekalian, ini adalah awal ketika dibuatnya lubang Jepang ini. Inilah awalnya. Ketika digali maka ini dulu. Jadi dulu teman-teman ini ada rel. Yang rel ini nanti dilewati oleh troli. Jadi pasir-pasir atau tanah-tanah yang digali ini dia dimuat ke troli, lalu dibuanglah ke luar. Nah, ini dia. Ini awalnya, awal sejarah pembuatan lubang Jepang, kawan-kawan sekalian. Kita lihat. Nah, ini awalnya. Oke. Baik teman-teman, kita sekarang sudah keluar dari lubang Jepang. Jadi inilah walaupun ini sebenarnya awal dari pembuatan lubang Jepang itu dari sini. Ini kalau kita berwisata di sini, ini pintu keluar. Jadi setelah kita menelusuri dari lubang Jepang ini, kita akan tergugah bahwasanya begitu hebatnya bangsa kita ini untuk memperebutkan kekuasaan itu, dan sungguh tersiksanya masyarakat dan bangsa kita ketika penjajahan Jepang. Maka untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita isi kemerdekaan kita ini dengan baik. Kita doakan para pahlawan kita, para pekerja-pekerja, para masyarakat yang dulunya benar-benar membela Indonesia untuk merdeka. Karena memang sangat sengsara kali mereka, jadi makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita tingkatkan persatuan kita, dan semoga bangsa kita ini bangsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa yang maju serta bisa mensejahterakan rakyatnya semua, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.